Selamat datang kembali di channel Jebule. Pada video sebelumnya sudah membahas koperasi pertanian kakao yang disampaikan oleh Ketut Wiatnyana di Desa Nusasari, di Kabupaten Jembrana, Bali. Kali ini akan menampilkan tanya jawab pertanian kakao. Terima kasih Pak Gunawan dari Koperasi Teri Poncolo Mukti. Jadi pertanyaan baru sekali terkait dengan peralihan antara dari yang konvensional ke organik. Jadi ini juga butuh proses Pak, karena tadi saya jelaskan dari awal memang kita mencoba untuk mengurangi dan di sana memang terjadi pertanyaan yang klasik gitu Pak. Jadi mereka juga sangat ingin membutuhkan proses peralihan itu. Tapi kita sadarkan juga kepada mereka satu sisi yang tertentu bahwa yang kita harapkan itu kan bagaimana yang pertama mereka itu yang sehat, karena semua penggunaan yang pertama terkait kimia itu kita sendiri dampaknya yang pertama yang kena kita, bukan orang lain, harus penggunaan pribadi. Nah kita sampaikan pada mereka yang dibutuhkan tumbuhan saat ini di kondisi tanah kita yang sudah sangat sakit adalah bagaimana mengamalkan nutrisi itu ke tanah, bukan untuk tumbuhan. Jadi kalau kita ke tumbuhan, oke, kita beri air instan, cepat dia diserap dan buahnya bagus. Tetapi kita lihat coba tanahnya semakin kering, semakin sakit dan organisme juga semakin hilang. Jadi nggak ada nyaris. Jadi kita baca, walaupun gini, dari awal ke sekarang masih ada pupuk kimia, tapi kita kurangi. Porsinya kita kurangi. Dari 5 kilo mungkin jadi 2,5 kilo, dari setengah kilo lah, dikurangi. Tapi kita tingkatkan yang organiknya, penggunaan organiknya. Ya penggunaan karena mereka punya Pak, kotoran kambing mereka punya, nggak perlu beli. Karena kelompok kambing sekarang banyak sekali, yang punya kambing banyak sekali, yang punya sapi juga banyak. Jadi tidak perlu beli, kita mengolah. Dan kita juga ajarkan kepada mereka bagaimana membuat pupuk dari kotoran ternak. Gitu. Jadi kita mulai sedikit. Memang terjadi penurunan produksi. Tetapi sekarang justru berbalik, produksinya lebih bagus karena itu tanahnya sudah semakin sehat. Nanti kalau Pak Mat itu yang bekerja di kebun Pak Dobo itu bilang kalau tanah di sana kan enak dicabul gitu kan, nggak kayak di sini gitu kan. Tanahnya gembur gitu Pak. Gembur. Jadi enak untuk diolah. Pak Ketut, poinnya sebetulnya yang sering ditanyakan mengenai pertanian organik itu tadi Bapak juga sampaikan pakai kimia produktivitasnya naik tajam dalam hitungan tahun misalnya. Nah, kalau pakai pakai organik misalnya pakai kompos, ini titik impasnya di mana? Akan kelihatan bahwa akhirnya produktivitasnya sama. Berapa tahun itu biasanya? Berdasarkan pengalaman Bapak. Supaya kita bisa meyakinkan Pak Kepala Koperasi ini loh, memang kamu akan mendapatkan produktivitas yang turun. Tapi berapa tahun ada recover setelah dikasih pupuk organik sehingga sama nantinya? Berapa tahun Pak? Sebenarnya begitu kita implementasi langsung organik itu setahun ke depan itu memang terjadi penurunan. Tapi di tahun ke depannya lagi sudah mulai kenaikan Pak. Dan di tahun kedua selanjutnya dia sudah mulai normal. Dan akhirnya sekarang sudah jauh lebih baik daripada penggunaan yang konvensional. Ini dari jamur yang kita buat dari sekitar kita. Itu ada komposisinya, ada cara buatnya, ada apa yang digunakan, dan juga ada pestisida. Kalau pestisida ini kita gunakan penakau dan juga macam. Disemprotkan. Terus yang ini disemprotkan juga. Bahan bakunya beda ini Pak. Beda Pak. Tadi ada yang tanya
Anda toh, Maria, yang tanya biopestisida itu artinya sudah terjawab. Tinggal Anda nanti komunikasi lebih lanjut ke koperasi, misalnya tanya nomornya Bu Agung, nama nomornya Pak itu dan sebagainya. Sudah terjawab Pak Rupan. Ya. Saya pun tidak bisa jawab Pak. Nah. Jadi ini tadi kan dari pelaku langsung. Dia itu saya jelaskan, akhirnya pergi sambil bilang, oh PO ini Bapak. Sekarang ada. Ya, jadi ini juga kita bikin saponin Pak. Nah, ini saponin, bensin. Ini kita buat dari kulit buah. Kebetulan buatnya dari sini Mas Ade. Dia punya biar gemuk. Tapi mana Mas Ade? Oh, Mas Ade ini Pak. Oh, gitu. Dia pertemuan ini kan tidak ada yang dirahasiakan teman. Tidak ada jalur sampai dirahasiakan artinya Anda tidak mau menolong petani. Ya. Oke.